Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang simple past tense. Apa itu simple past? Yang pertama nanti kita akan membahas tentang functions, several function of simple past. Secondly, pattern atau pola. Thirdly, about the structure practice. Nanti setelah kita mempelajari pola, nanti kita latihan strukturnya. Dan yang fourthly, making paragraphs ya. Jadi nanti kalian mencoba untuk membuat beberapa paragraf dengan menggunakan simple past tense. Oke, yang pertama tentang function. What are the functions of the simple past? Oke. Yang pertama adalah it is used to show an event in the past. Ya, jadi digunakan untuk menyatakan suatu kejadian di masa lampau, ya, di masa yang telah lalu. Ya, contohnya ya kemarin kamu melakukan apa gitu ya. Contohnya, I studied English with Mr. Lutfi yesterday. Saya belajar bahasa Inggris dengan Pak Lutfi kemarin. Kejadiannya kan kemarin ya, jadi nanti digunakan untuk simple past ini. Yang kedua adalah simple past is used to talk about our past daily activity. Jadi simple past di sini digunakan untuk kegiatan ya, kebiasaan sehari-hari, tetapi waktunya sudah selesai. Ya, dulu kamu sukanya apa gitu. Dulu kamu sukanya apa? Ya, for example, I always did exercises in the gym when I live in Bandung. Ya, I often did exercises in the gym when I lived in Bandung. Nah, saya dulu selalu melakukan senam ya ketika saya tinggal di Bandung. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, simple past itu digunakan untuk used to show there is a short duration action that occur when a long duration action is taking place. Ya, jadi digunakan untuk suatu kegiatan yang diikuti kegiatan pada waktu itu di masa lalu. Nah, nanti makanya ada di sini ada past continuous tense ya. Ya, contohnya begini ya, kamu kemarin telepon teman kamu, dan ternyata waktu itu teman kamu itu lagi mandi sehingga tidak mengangkat telepon kamu ya. Nanti kalimat contohnya adalah bagaimana ya, I called you when you were taking a bath ya. Saya menelpon kamu ketika kamu lagi mandi. Nah, itu ya, lagi mandi tapi mandinya sudah kemarin, nelponnya juga sudah kemarin. Nah, yang keempat, used to show that an action directly follows the action that has been completed. Nah, kalau di sini past perfect tense ya. Ya, jadi di sini adalah suatu kejadian ya, di mana kejadian tersebut itu diikuti oleh kejadian lainnya yang baru saja selesai dilaksanakan. Ya, udah selesai, baru saja selesai dilaksanakan. Nah, contohnya gini. Nah, kemarin Budi itu mau menjemput saya ke kampus. Nah, pada waktu pada waktu si Budi datang itu saya baru saja selesai sarapan. Nah, di kalimatnya adalah I had already finished my breakfast when Budi
pick me up. Ya, jadi begitu. Nah, ini nanti untuk past perfect tense. Yang terakhir di sini ada ya, jadi digunakan untuk conditional sentence type 2. Ya, conditional sentence type 2 ya. Contohnya ya, ini untuk berandai-andai. Nanti satu-satu kita bahas ya. If she studied hard, she would be passed. Seandainya dia belajar dengan tekun, dia akan lulus. Nah, berarti nyatanya dia nggak belajar ya. Oke, itu nanti kita akan bahas ya di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Oke, sekarang kita masuk ke patterns ya, atau rumus ya, pola ya. Pattern of simple past. Ingat, simple past digunakan untuk kegiatan yang telah lampau ya. Itu seperti biasa kita lihat positif ya, rumusnya adalah subject plus verb to atau kata kerja bentuk kedua. Nah, subject kita tahu ada they, we, I, you, he, she, it. Nah, ini kata kerja bentuk kedua. Nah, apa itu kata kerja bentuk kedua? Nah, seperti yang sudah kita pelajari, kita tahu ada verb 1, verb 2, verb 3. Ada reguler, ada irregular verb ya. Nah, kita contoh di sini ada kata go. Itu verb 1, verb 2-nya adalah when, ada gone ya. Nah, ada go, when, gone. Ada study, ada studied, sama verb 3-nya studied. Nah, memang ini harus dihafalkan. Pada pertemuan yang lalu kita menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Nah, kali ini untuk past tense kita menggunakan kata kerja bentuk kedua atau disebut verb 2. Oke, kembali lagi. Oke, contohnya gimana? Kita ambil subjek apa? They, we, I, you, he, she, it. Oke, good. Kita kasih nama orang saja ya, Budi. Nah, kata kerjanya bentuk kedua. Oke, coba kita pakai salah satu. Oke, when ya. Oke, when. Oke, when. Oke. Budi when kemana? To Jogja. Kapan? Nah, ini ada time signal ya. Yesterday for example. Nah, Budi subjek, kata kerjanya when. Nah, ini keterangan ya, kemana perginya Jogja. Ini adalah time signal namanya. Boleh yesterday, boleh 5 minutes ago juga boleh, 5 menit yang lalu juga itu masuknya simple past ya. Oke. Selanjutnya berarti Budi pergi ke Jogja kemarin. Ada negatif, ada positif, ada negatif dong. Oke, rumusnya adalah subject plus did ya, plus not ya, plus verb 1. Oke, ini kembali verb 1 ya, bukan verb 2 tapi verb 1. Oke, masih dengan Budi ditambahi oke, pintar, did not ya, kalau disingkat jadi didn't. Oke, kata kerja bentuk pertamanya dari when apa? Pintar, go ya, go. Budi didn't go kemana ya? Ke Jakarta yesterday. Oke. Nah, Budi tidak pergi ke Jakarta kemarin. Oke, ini sudah bisa dijadikan sebuah kalimat ya. Budi tidak pergi ke Jakarta kemarin, tetapi
Dia pergi ke Jogja. Gitu ya. Oke, bisa nih nanti. Nanti kita mencoba untuk membuat conversation. Oke, setelah negatif, interrogatif ya. Interrogatif. Yes no question ya, atau yes no question. Rumusnya adalah did plus subject plus verb. Berapa? Oke, good. Verb one. Oke, ini artinya apakah? Ingat, apakah berbeda dengan apa? Apakah? Oke, saya tulis di sini ya. Apakah tidak sama dengan apa? Apakah tidak sama dengan apa? Ingat ya, apakah tidak sama dengan apa? Oke, jadi kalau diambil dari contoh ini jadinya apakah Budi pergi ke gitu kan Jakarta kemarin gitu ya. Jadi jadinya adalah did Budi go to Jakarta. Yes. Jadi oke, kalau ya jawabannya yes, kata ganti Budi ya. Kata Budi adalah Budi cowok ya. Jadi he did. Nah, kalau no gimana? No, he didn't. Oke, bagus. Oke ya. Ini untuk positif, negatif, interrogatif. Selanjutnya ada question word. Question word ya. Nah, seperti yang kita tahu 5W 1H gitu ya. 5W 1H gitu ya. Nah, oke. Nah, kita pilih yang mana? Oke, kita cari tempat saja ya biar enak. Kita pakai patternnya question word plus did plus subject plus verb one. Ingat ya. Oke. Berarti gimana? Nah, kita pakai where. Nah, where tentu menanyakan tempat ya. Menanyakan tempat. Nah, tempatnya di mana? Habis where did plus Budi ya. Where did Budi go yesterday gitu ya. Yesterday. Kemana Budi pergi kemarin? Nah, ceritanya kan kamu tanya ya, kamu temannya Budi. Nah, Budi kok kemarin di telepon tidak diangkat? Nah, kemana sih dia pergi sih gitu kan? Oke. So far any question? Jadi ingat ya, positif subject plus verb to pakai when. Oke. Nah, nanti kita untuk negatifnya subject plus did plus not plus verb one. And then for interrogative did plus subject plus verb one yang artinya apakah ya, question word plus did plus subject plus verb one. Oke, nah ini kira-kira bisa dibikin conversation enggak? Supaya bisa mencakup positif, negatif, interrogatif, question word. Oke, let's check it out ya. Oke, let's check it out. Kita membuat percakapan. Oke, nah, kita sebut X, Y, X, Y. Oke, kita kira-kira yang tepat dulu bagaimana? Oke, nanya dulu ya pakai rumus interrogatif. Apakah Budi pergi ke Jakarta kemarin? Oke. Did Budi go to Jakarta? Yes. Jadi
Oke. Jawabannya no. He didn't go to Jakarta yesterday. Oke. Ya, berarti ini adalah interrogatif. Ini negatif ya. Oke. Nah, terus apa lagi? So, jadi where did he go yesterday? Jadi kamu ceritanya kepo. Terus kemana dia pergi kemarin? Nah, ini question word ya. Nah, berarti sisanya adalah positif. Oh, he. Nah, jangan lupa he went to Jogja yesterday. Boleh pakai yesterday apa tidak terserah ya. Nah, keterangannya sudah di atas sebenarnya. Ini hanya untuk membuat agar tadi pola tadi, pattern tadi bisa dibikin percakapan. Tambah lagi boleh ya. Boleh ya. Oh, I see. Thanks. Nah, di sini you're welcome. Bye boleh. Di sini boleh tambah assalamualaikum, waalaikumsalam gitu boleh, atau apapun gitu ya, atau good morning gitu ya. Nah, ini untuk penjelasan daripada simple past tense. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang kamu exercises. Nah, please make positive, negative, interrogative, question word. Ya. Oke. Selain daripada yang tadi go ya, harus berbeda ya. Kan banyak tuh ya, ada eat, ate, eaten, ada studied boleh gitu ya, ada take, took, taken. Nah, itu nanti harus berbeda-beda ya. Itu untuk exercise pertama seperti itu. Nah, setelah itu ya, kamu membuat conversation ya, atau dialogue based on seperti ini ya. Nah, seperti ini nanti dialog. Itu ya, ini untuk latihannya ya. Okay, so for any question, if any question please write comment below ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah, nanti kita bahas ya. Nah, setelah ada alien exercise, membuat dialog, nanti membuat paragraf. Nah, nanti bisa dengan your unforgettable experience ya. Nanti ada pengalaman yang tak terlupakan, kamu terserah, kamu waktu SD, SMP, atau waktu baru masuk perguruan tinggi, baru masuk SMP, SMA, dan lain-lain, terserah ya, seperti itu ya. Sekian pelajaran untuk simple past tense. Terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.